Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat bagi kita hingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang disusun oleh Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Ringkasan bagaimana agar kita mengagungkan ilmu agama. Dan kita berada pada penghujung pembahasan, yaitu 2 poin terakhir dari kitab ini, yaitu poin yang ke-19 ke-19 dan ke-20. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala al-maqidu at-tasi'a asyara. Prinsip yang ke-19 atau simpul yang ke-19 bagaimana upaya agar kita mengagungkan ilmu agama. Qala hafidhahullah syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan gairah hati terhadap ilmu agama dan mendominasinya. Ya. Jadi di antara prinsip yang kita harus ketahui supaya kita menjadi orang yang mengagungkan ilmu agama, maka kita harus menumbuhkan gairah di dalam hati kita di dalam ilmu. Dan yang mendominasi hati kita adalah al-ilmu. Kemudian beliau menjelaskan di sini, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Menuntut ilmu yang jujur itu bisa menghasilkan kecintaan pada ilmu. Orang kalau benar-benar jujur di dalam menuntut ilmu agama, maka insya Allah hasilnya dia akan cinta ilmu agama. Wa ta'alluqal qalbi bihi, wa ta'alluqal qalbi bihi, dan bergantungnya hati pada ilmu. Yang dipikirkan ilmu, yang dibayangkan ilmu, yang dirindukan ilmu. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Maka seorang hamba tidak akan meraih derajat ilmu yang sesungguhnya hingga kelezatan terbesarnya adalah pada ilmu. Ya, artinya kalau orang itu sudah benar-benar merasakan lezatnya ilmu agama, barulah dia mencapai derajat ilmu yang sesungguhnya, derajat ilmu yang hakiki. Ya, setidaknya sah dia disebut sebagai seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang sesungguhnya. Ya. Meskipun tidak kita pungkiri, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua penuntut ilmu agama. Selama orang itu mau duduk di majelis ilmu, mempelajari agama,
baik itu masalah akidah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah fikih, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu agama, maka dia dalam rangka menuntut ilmu agama. Dia telah melakukan suatu aktivitas yang namanya menuntut ilmu agama. Namun di antara para penuntut ilmu agama itu ada yang memang benar-benar penuntut ilmu sejati. Ada yang mungkin hanya sekedar ingin ngaji, hanya sekedar ingin menuntut ilmu, hanya sekedar ingin duduk di majelis ilmu. Tapi hasratnya, gairahnya belum sampai pada merindukan ilmu itu sendiri. Ya, makna merindukan bagaimana? Ya, orang yang mencintai misalkan. Kalau dua orang saling mencintai, yang dipikirkan ya pasangannya, yang dipikirkan ya orang yang dicintainya. Ini kita berbicara masalah cinta secara umum. Dua orang yang saling mencintai, maka senantiasa yang dipikirkan adalah orang yang dicintainya. Ngapain dia sekarang ya? Sudahkah dia makan? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia dalam keadaan sehat? Nah, penuntut ilmu sejati yang sesungguhnya, kalau dia sudah bisa merasakan hal seperti seorang yang mencintai kepada yang dicintai, tapi dalam bab ilmu, ya, menantikan majelis ilmu berikutnya, ketika majelis ilmu yang ini sudah selesai, antusias menyiapkan hal-hal yang bisa menunjang aktivitas menuntut ilmunya, memikirkan pelajaran yang pernah dibahas, ya, mengulang-ulang pelajaran di dalam waktu luangnya. Nah, ini baru penuntut ilmu sejati. Nah, maka kita, ya mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita mencapai derajat itu? Ya, beliau menyebutkan seorang akan sampai pada derajat ilmu, mencapai derajat ilmu sejati yang sesungguhnya, yang hakiki, kalau kelezatan terbesarnya adalah dalam masalah itu. Ya, bisa kita coba untuk bayangkanlah ketika berbenturan antara aktivitas menuntut ilmu kita dengan urusan dunia yang tidak urgent. Nah, ini gimana perasaan kita? Ya, apakah kita mendahulukan ilmu atau kita mendahulukan yang lain? Ya, beda kalau itu memang kewajiban, kalau memang itu tuntutan yang wajib, maka tentu berbeda permasalahannya. Ya, atau hal yang darurat, maka tentu berbeda urusannya. Nah, ini. Nah, kemudian Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan, wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Dan sesungguhnya lezatnya ilmu itu bisa diraih dengan 3 perkara. Kita bisa benar-benar merasakan lezatnya ilmu itu dengan 3 perkara. Ilmu kok ada rasanya? Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini mirip dengan iman. Ya, iman itu juga ada rasanya. Dan seseorang tidak akan meraih manisnya keimanan hingga dia melakukan juga 3 perkara. Ini masalah bab iman. Ya. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang pertama. Tatkala ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain, baru dia bisa merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang melainkan lillah. Dan yang ketiga, tidaklah ia membenci sesuatu, ya, tidaklah ia membenci kembali pada kekufuran setelah Allah beri petunjuk, seperti ia membenci ketika dilempar ke dalam api. Nah, kalau kita bisa melakukan 3 perkara ini, kita akan merasakan manisnya iman. Nah, ilmu pun juga demikian, kata beliau. Ada 3 perkara yang bisa menjadi sebab kita merasakan manisnya ilmu agama. Zakaraha Abu Abdillah Ibnul Qayyim rahimahullah.
Dalam hal ini beliau menukil penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ahadiha, yang pertama, bazlul wuz'i wal juhdi. Ketika seseorang itu mau mencurahkan kemampuan dan kesungguhannya. Nah ini, coba tanya diri kita. Dalam menuntut ilmu agama, sejauh mana kita mengeluarkan kemampuan kita, sejauh mana kita benar-benar mempersiapkan kesungguhan kita. Kalau ternyata kita memiliki antusias besar, ya, kita siapkan hal-hal yang bisa menunjang aktivitas menuntut ilmu kita. Masalah yang sederhana misalnya, ya, mencatat misal. Dia mau belajar, mau ngaji, gak lupa ambil pena, ambil catatan. Atau bisa pakai handphone dicatat. Ya, pokoknya ada persiapan dan antusiasme. Ini makna badlul wus'i wal juhdi wal jahdi. Mengerahkan kemampuannya dan kesungguhannya. Ya, termasuk pikiran. Mempersiapkan diri supaya nanti pas taklim saya fit, berpikir dengan baik, ya, istirahat dulu misalkan supaya nanti nggak ngantuk, atau minum kopi dulu supaya nanti pas ngaji bisa mengikuti dengan baik. Nah, bagaimana sekarang diri kita di dalam mempersiapkan aktivitas menuntut ilmu kita? Biasa saja atau bahkan malah cuek atau antusias? Nah, kalau kita sudah sampai pada tingkatan antusias, maka langkah pertama telah kita tempuh, ya, demi meraih lezatnya ilmu, agar bisa merasakan lezatnya ilmu. Wa tsaniha, yang kedua adalah sidqut talab, belajar yang jujur, ya, kejujuran di dalam menuntut ilmu, kejujuran di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya pahami dari penjelasan beliau ini, ya, benar-benar tatkala kita menuntut ilmu agama itu jujur. Memang kita ingin belajar, memang kita ingin, ya, mendapatkan keutamaan dengan bermajelis ilmu. Memang kita ingin menghilangkan ketidaktahuan. Memang kita ingin beramal dari ilmu yang kita pelajari. Itu tanda kejujuran. Ya, meskipun ini nanti juga ada kaitannya dengan yang ketiga. Nah, yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tsalisiha sihhatan niyati wal ikhlas. Niat yang baik dan ikhlas. Nah, sidqut talab yang kedua dan yang ketiga ini memiliki ikatan. Sihhatin niyah, sihhatun niyati wal ikhlas. Niat yang baik dan ikhlas. Tatkala ia menuntut ilmu agama, dia memang benar-benar ingin mendapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain. Bukan untuk mencari kesalahan, misalnya kesalahan sang ustadz. Bukan untuk ngetes ustadznya. Bukan untuk yang lain lah, yang menunjukkan dia jujur di dalam menuntut ilmu dan dia niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Benar-benar ingin mendapatkan pahala. Benar-benar ingin menghilangkan ketidaktahuan, benar-benar ingin beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Nah, tiga hal inilah yang menjadi sebab seseorang bisa merasakan lezatnya ilmu agama. Kalau satu hilang, maka tidak akan terasa lezat ilmu agama itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hilang salah satu contohnya keikhlasan. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Misalkan hilang ini, datang ke majelis ilmu hanya untuk sekedar mencari kesalahan atau kekurangan dari ustadznya misal. Datanglah dia ke majelis ilmu, dijelaskan ayat, dijelaskan hadis yang nggak akan masuk.
tujuannya cari kesalahan kok. Yang asalnya Al-Quran itu bisa menjadi syifa, obat, tapi karena dia datang ke majelis ilmu bukan untuk yaitu mencari kesembuhan dengan Al-Quran, bukan untuk mencari penjelasan dengan dalil wahyu, ya maka dia akan hambar mendengarkan ayat masuk kanan keluar kiri, mendengarkan hadis peringatan, ya tidak terperingatkan karena yang dia cari apa? Kesalahan. Ya, dengarkan ayat mungkin iya dengarkan ayat, tapi hanya didengarkan mungkin berharap salah baca ayat. Nah, baru diingat-ingat. Nah, ini orang seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak akan merasakan lezatnya ilmu agama. Ilmu yang tersampaikan akan terasa hambar. Karena apa? Kehilangan salah satu dari 3 perkara ini. Nah, oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menempuh 3 hal ini sesuai dengan kemampuan kita? Memang kita bukan ulama, memang kita bukan ahli hadis, ahli fikih, tapi setidaknya kita mampu ingin menyerupai mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri kita dalam masalah 3 perkara ini, mencurahkan kemampuan dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu, jujur di dalam menuntut ilmu, dan ikhlas memperbaiki niat dalam menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan terasa lezat. Dan karena ilmu itu rasanya lezat, maka ini akan menjadi amal saleh. Kemudian beliau menjelaskan wala tatimu hadhil umuru thalathatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Dan tidak akan sempurna 3 perkara ini kecuali bersamaan dengan menahan atau menyingkirkan segala hal-hal yang menyibukkan dari hatinya. Jadi bisa dikatakan ini penyempurna. 3 hal tadi tidak akan sempurna kalau kita tidak berusaha menyingkirkan segala hal-hal yang bisa menyibukkan hati kita dari menuntut ilmu. Ya. Jadi ketika ada perlawanan, kita tahan. Ketika kita mendapatkan ujian, ya, istilahnya tawaran yang menggiurkan, ada majelis ilmu, kemudian ada acara lain. Nah, ini acara lain yang tidak terlalu penting misalkan. Nah, ini kita diuji. Ya. Maka kita berusaha menahan sekuat tenaga hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menuntut ilmu agama. Sampai-sampai ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam suatu majelis Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meskipun saya tidak lihat langsung tapi melihat video rekamannya, beliau pernah ketika berceramah menyampaikan ilmu, mata pandangan jamaah itu mengarah ke tempat lain, yaitu ada suara gaduh. Kalau nggak salah semacam orang lagi nukang, entah itu bobol tembok, pokoknya suara duk 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 gitu ya. Maka pandangan jamaah yang ngaji itu ke sana, diingatkan langsung. Ya, kata beliau secara makna, wahai ikhwah sekalian, ngajinya itu di sini. Nah, gitu ya. Ngajinya di sini, bukan di sana. Ya, sana itu urusannya tukang. Kalau penuntut ilmu tidak bisa fokus di dalam belajar ilmu agama, setiap ada suara noleh, ya dia tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu agama. Dia mudah untuk teralihkan pikirannya, fokusnya. Nah, ini. Katakanlah kaget, ya sudah seketika itu saja gitu kaget. Nah, seketika tidak perlu ditelusuri. Itu sudah ada yang ngurusi, kata beliau ya. Ya, bisa jadi tukang atau pengurus masjid. Karena beliau saat itu mengajar di suatu masjid. Suara-suara gaduh itu sudah ada yang ngurusi. Kalian fokusnya di sini, ngajinya di sini, bukan di sana. Nah, seperti itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
berusaha sekuat tenaga untuk fokus menahan segala hal yang bisa memalingkan dia dari menuntut ilmu agama. Kemudian beliau menyebutkan, inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultani wal hukmi atau wal hakami. Sesungguhnya lezatnya ilmu agama itu berada di atas kelezatan sultan, raja, dan hakim. Allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsiratun, yang diharapkan oleh kebanyakan jiwa. Ya, orang kalau mau jadi sultan, kalau mau jadi hakim, dia akan ini intinya banyak diharapkan orang. Ya, orang-orang kebanyakan orang kalau mau ingin sesuatu, ingin jadi apa? Ingin jadi raja, ingin jadi penguasa, ingin jadi hakim yang memiliki kendali dalam mengatur suatu urusan, memutuskan suatu masalah. Ya, jadi banyak jiwa manusia ingin untuk menjadi penguasa. Kan enak, bisa ngapa-ngapain, bisa ngatur, bisa merintah. Wa tubdzalu li ajliha amwalun wafiratun. Namun untuk meraih itu semua tentu dihabiskan ya banyak harta. Kalau mau jadi raja, mau jadi hakim, dia harus, bahasa kita, bondo, punya modal. Wa tusfaqu dima'un ghaziratun, bahkan terkadang harus tertumpahkan darah yang banyak. Rebutan kekuasaan sehingga saling menumpahkan darah. Dapatlah dia kekuasaan. Ini yang banyak orang inginkan. Jadi penguasa baik dengan cara apapun itu. Ya. Walihada, namun perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau di awal tadi, kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan menjadi seorang penguasa. Ya, kelezatan menuntut ilmu agama itu melebihi kelezatan menjadi seorang penguasa. Namun yang orang inginkan justru menjadi penguasa. Tidak banyak yang ingin untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Namun kata beliau, walihadat kanatil muluk, oleh karenanya terkadang itu para raja tatuku ila ladzatil ilmi, dia tetap berhasrat untuk meraih kelezatan ilmu. Ya, wa tuhissu faqdaha, dan dia merasa kehilangan ilmu kalau seandainya dia tidak mendapatkannya. Hambar, jadi penguasa, jadi raja, tidak merasakan lezatnya ilmu, itu merasa hambar, kehilangan. Wa tatlubu tahsilah, atau wa tatlubu tahsilah, dan dia berusaha untuk mencari ilmu tersebut. Dalam hal ini beliau mencontohkan suatu kejadian atau kisah. Qila li Abi Ja'farin al-Mansur, dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur al-Khalifatil Abbasil masyhur, seorang khalifah Bani Abbasiyah yang masyhur. Ya, intinya seorang penguasa, raja. Alladzi kanat mamalikuhu tamla'u syarq wal gharb, yang mana daerah kekuasaannya, kerajaannya itu mencapai timur dan barat bumi. Nah, ini penguasa besar, raja yang memiliki daerah kekuasaan yang luas. Dikatakan kepada beliau, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Anda sudah sampai sebegini kuasanya, apakah ada kelazatan dunia yang tersisa, sesuatu yang belum Anda raih? Bahasa kita, Anda sudah punya segala-galanya nih, tapi ada enggak sesuatu yang belum Anda raih dari kelezatan dunia? Faqal, maka kata raja ini, khalifah ini, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkihi, dalam kondisi dia sudah bertengger di atas kursi kerajaannya, singgasana dan dipan kerajaannya. Baqiyat khoslatun, ada satu hal
ada satu hal yang merupakan kelezatan dunia yang belum bisa saya raih. Apa itu? An aq'uda ala mistobatin, yaitu aku duduk di atas suatu tempat yang tinggi, tapi bukan singgasana, tempat yang tinggi, ya semacam meja atau kursi di atas jamaah gitu ya. Wa hauli ashabul hadis, sedangkan di sekitarku ada ahli-ahli hadis. Aitulabul ilm, yaitu para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, maka seorang al-mustamli itu bahasa kita mungkin yang meneruskan ucapan seorang alim, seorang ulama, ya, mirip dengan qari, pembaca, mirip dengan qari. Jadi kalau zaman dahulu seorang alim itu menyampaikan hadis, maka diteruskan oleh orang-orang ini, ya, dikeraskan bahasa kita, karena mungkin ada para penuntut ilmu yang tidak mendengar di belakang sana. Jadi dialah yang meneruskan apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh seorang alim tersebut. Nah, maka al-mustamli ini mengatakan, man zakarta rahimakallah, siapa yang kau sebutkan rahimakallah. Jadi apa yang mau dibaca ya syekh gitu ya. Ya'ni fayaqul, maka kata raja itu, aku berangan-angan suatu ketika aku akan berada pada posisi itu, di sekitarku ahli hadis, lalu aku akan membaca, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami fulan. Qala haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami fulan. Wa yasuqul ahaditsal musnadata, lalu dia membawakan hadis-hadis yang sambung sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, raja sehebat ini itu masih ada satu hal yang pingin dia raih, menjadi seorang alim ulama yang membacakan hadis yang bersambung sampai Nabi SAW, lalu didengar oleh para penuntut ilmu. Ya, lalu kita perhatikan, raja mau apa saja bisa, kan istilahnya sultan kan gitu ya. Sultan mau apa saja bisa, tapi nggak akan bisa dia meraih tingkatan seperti itu, karena yang bisa duduk di tempat tadi yang disebutkan mistabah itu hanya ulama. Ya, kalau raja duduk di atas singgasana hanya bisa memberikan mandat, bisa memberikan arahan, bisa memerintah, tapi dia nggak bisa menyampaikan hadis Nabi SAW. Dia nggak tahu. Ya. Dan yang di sekitar raja ya para persuruh, para pelayan, menteri, bukan penuntut ilmu agama. Maka dia merasa masih ada hal yang angan-angan yang belum bisa kucapai. Bayangkan ini seorang raja. Nah, ini menunjukkan kelezatan ilmu itu tiada tara bagi orang yang bisa merasakannya. Sampai seorang raja ini masih berangan-angan untuk bisa meraih kelezatan ilmu, padahal dia sudah punya dunia, kekuasaannya timur dan barat, tapi masih merasa kurang ketika melihat seorang ulama duduk didengarkan oleh para penuntut ilmu, dicatat, apalagi kalau dipahami, meresap ke dalam hati. Nah, ini yang diinginkan oleh raja itu, menyampaikan hadis Nabi SAW. Tapi dia hanya seorang raja, bukan seorang ulama, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat itu. Adapun seorang ulama, dia mencapai derajat itu dan dia tidak ingin jadi raja. Ya, justru kebanyakan para ulama bisa dikatakan ya tidak ada terbesit dalam hatinya ambisi dalam kekuasaan. Dia sudah nyaman, lezat dengan menyampaikan hadis Nabi SAW. Itu sudah sangat nikmat sekali. Untuk apa dia tukar dengan kekuasaan yang nantinya akan direpotkan dengan masalah ekonomi, direpotkan dengan masalah pengaturan rakyat dan lain sebagainya. Ya, tidak kita jumpai seorang ulama yang sesungguhnya yang sudah merasakan lezatnya ilmu,
itu ambisi untuk jadi penguasa. Tidak ada. Yang ada justru mereka berhati-hati. Jangan sampai ilmu mereka itu ya terpengaruh dengan kondisi politik dan lain sebagainya. Nah, ketika kita jumpai justru seorang raja yang sudah menggapai kekuasaan yang sangat luas, justru pengen jadi ulama. Ini menunjukkan sekali lagi kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan menjadi seorang penguasa. Nah, kalau ini kita sadari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya harusnya kita bisa lebih menerima kondisi kita dalam urusan dunia. Kita bisa taklim, bisa ngaji, ya meskipun bukan jadi penguasa, itu sudah nikmatnya luar biasa. Bisa ngaji, diamalkan, disampaikan semampunya, ini nikmatnya luar biasa. Dan yakinlah, kalau kita dapat dunia, lalu kita hilang hal-hal semacam ini, ya kita akan menyesal. Makanya Nabi SAW tidak khawatir kita itu fakir. Justru Nabi khawatir kalau kita itu apa? Kaya. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, kata beliau SAW. Aku khawatir dibentangkan bagi kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan saling berebut seperti orang-orang dahulu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu hal itu akan membinasakan kalian sebagaimana itu membinasakan mereka. Nah, kemudian beliau terakhir membahas di sini wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi, dan kapanpun hati itu dimakmurkan dengan kelezatan ilmu, saqatat ladzatul adat, maka akan gugurlah kelezatan adat, maksudnya dunia, hal-hal yang bukan ibadah. Ya, wa dhahalatin nafsu anha, dan akan menjadikan jiwa itu lupa yang positif. Lupa dengan urusan dunia karena sudah merasakan lezatnya nikmatnya ilmu agama. Bal tastahilul alamu ladzatan bihadhihi laddah, bahkan derita itu bisa berubah menjadi kelezatan dengan kelezatan ilmu. Ya, kalau kita baca biografi para ulama, jangankan yang jauh ya, yang dekat-dekat saja, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di antara kisah yang sangat mengesankan, beliau itu pernah ya duduk di atas tangga rak buku perpustakaan berjam-jam. Maaf, bukan duduk berdiri, demi mencari satu lembar halaman yang beliau pernah mengingatnya tapi lupa di mana, di jilid keberapa, buku yang berjilid-jilid. Ya, dibaca. Akhirnya khatam berapa jilid demi untuk mencari satu ungkapan para ulama yang beliau lupa di mana. Maka harus dicek satu persatu. Enggak terasa akhirnya membaca berjilid-jilid. Subhanallah. Karena apa? Yaitu sudah merasakan lezatnya ilmu sehingga kaki ini tidak merasa capek. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ketika sakit, beliau itu dianjurkan oleh tabib, dokter, untuk berhenti baca. Ya, bahasa kita, jenengan mungkin kecapean Syekh, ya kurangilah aktivitas. Maka Syekh Islam justru menantang, ya justru kalau saya tidak baca, ya sakit semua. Nah ini, kalau saya membaca maka akan apa istilahnya ya? Kalau bahasa kita mungkin adrenalin ini terpacu, hawa panas tubuh itu muncul, jadi sehat saya. Kalau Anda suruh saya berhenti membaca, berhenti menelaah, yaitu ilmu, ya saya akan semakin lemah. Nah ini, ya. Karena apa? Ya karena sudah merasakan lezatnya ilmu, sehingga derita itu berubah menjadi apa? Kelezatan. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, poin yang ke-19. Taib, kita habiskan saja ya. Al-Ma'qidul Ashrun. Poin yang ke-20, simpul atau dasar yang ke-50 di dalam mengagungkan ilmu agama.
Hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu di dalam ilmu. Masya Allah, ini yang paling berat atau di antara hal yang terberat. Ya, teorinya mudah tapi prakteknya susah. Ya, kita semua pasti merasa ya kita ini terlalu banyak menyanyiakan waktu kita. Meskipun sekali lagi ini masih lebih mending daripada enggak pernah ngaji sama sekali. Ya mau gimana lagi, memang kemampuan kita dan level kita segini. Ya, masih mending kita mau menyempatkan waktu untuk ta'lim, meskipun sepekan sekali atau bahkan mungkin sebulan sekali. Ya tentu ini tidak kita remehkan ya, karena banyak di antara manusia yang tidak tersentuh sama sekali oleh ilmu agama. Tapi kalau mau jadi ulama beneran, atau bahasa kita tadi apa, penuntut ilmu sejati, ya jangan main-main dengan waktu. Maka kita akui kita bukan penuntut ilmu sejati. Ya, setidaknya kita orang-orang yang ingin menjadi penuntut ilmu sejati. Setidaknya kita berusaha meniru mereka meskipun tidak mampu. Nah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirihi. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata di dalam kitabnya Saidul Khatir, "Yambaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi." Sepatutnya bagi seorang manusia untuk mengetahui kemuliaan waktunya. Wa qadra waqtihi, dan sama kemuliaan waktunya, berharganya waktunya. Fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatin, maka janganlah ia sia-siakan waktunya sedikit pun. Lahzah itu sejenak pun, fi ghairi qurbah, dalam kondisi bukan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini teorinya. Jangan kita sia-siakan waktu kita selain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Talabul ilmi bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa yuqaddimu fil afdhala fal afdal, sehingga dia bisa mendahulukan di dalam waktunya mana yang lebih utama, kemudian yang utama setelahnya. Minal qawli wal amal, baik itu berupa ucapan maupun amal perbuatan. Masya Allah, ini teori yang kita sepakati benar semuanya. Jadi ingatkan ini ya. Azan dulu ya. Taib. Bismillah. Lanjutkan setelah adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian beliau hafizahul ta'ala menyebutkan di sini, wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama'i lil waqti. Dan di sini begitu agungnya penjagaan para ulama terhadap waktu. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzar, sampai-sampai Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzar berkata rahimahullah, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Aku tidak pernah menyia-nyiakan sejenak saja dari usiaku dalam bersenda gurau dan permainan. Ya, Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala menyatakan tentang dirinya tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun di dalam bersenda gurau dan permainan. Ini yang kita tidak mampu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kalau bosan dikit ya larinya ya main, ya larinya ya bercanda, bersenda gurau. Kalau sudah fokus lagi, sudah fresh, baru kembali ke aktivitas. Nah itu kita, ya. Sedangkan para ulama kita justru sebaliknya, kegiatan mereka ya hanya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sampai-sampai tidak ada waktu untuk apa? Bersenda gurau dan bermain. Rahimahumullah. Wa qala Abul Wafa ibnu Aqil, Abul Wafa ibnu Aqil rahimahullah, alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujalladin.
seorang ulama yang namanya mungkin jarang ya dikenal di antara para penuntut ilmu pada umumnya, tapi beliau ini fenomenal. Beliau itu menyusun kitab Al-Funun yang jumlah jilidnya itu 800 fi thamani mi'atin atau fi thamani mi'ati mujalladin. Thamani mi'ah 800. Ya, saya hanya membaca ya di sini ya. Ya, anggaplah nolnya gelundung 1, 80. Seake, Pak. Ya, masih banyak. Para ulama kita zaman sekarang menulis kitab kalau jilid ya paling 2, 3, 4 jilid. Nah ini 20 jilid itu sudah luar biasa. Lah ini sama nimiah 800. Kalaupun salah nolnya tadi hilang 1, 80. Nah, apa rahasianya beliau bisa menulis kitab ini? Beliau mengatakan inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Aku tidak halalkan bagi diriku, alias aku haramkan diriku untuk menyia-nyiakan sejenak dari umurku, sejenak waktu dari umurku. Nah, sedikit tentang Ibnu Aqil ini jamaah sekalian. Menurut apa yang saya ketahui, beliau itu lahir tahun 431 Hijriah, wafat tahun 513 Hijriah. Jadi usia beliau itu 82 tahun. Usia beliau kurang lebih 82 tahun. Anggaplah beliau produktif mulai menulis kitab. Ya mungkin saja ini anggapan ngawur ya, 17 tahun lah. 17 tahun sudah jadi ulama, mulai nulis. Berarti 82 kurangi 17 tahun, ada waktu 65 tahun produktif menulis. Nah, kalau beliau menulis kitab 800 jilid dalam waktu 65 tahun, maka setidaknya per tahun itu beliau menulis kurang lebih 12,3 jilid. Alias sebulan nulis 1 jilid. Itu ilmu. Bukan novel. Bukan karangan romantisme, ilmu. Namanya saja Al-Funun. Jamak dari fan. Fan itu artinya bidang agama atau disiplin ilmu agama. Berarti Al-Funun berbagai macam disiplin ilmu agama. Terus terang saya belum pernah tahu kitabnya. Dan yang saya ketahui juga, wallahu alam bishawab ya, belum ada yang mencetaknya. 800. Ini pekerjaan berat ini. Ya, dan wallahu alam pula manuskripnya ada di mana. Saya belum sempat mencari tahu. Yang jelas ini masyhur. Imam Ibnu Aqil itu menurut para ulama dari berbagai macam nukilan-nukilan mereka ya, kitab fenomenalnya ya ini Al-Funun, jumlah kitab yang paling banyak jilidnya. Ya, seingat saya dulu lah puluhan, ternyata di sini ratusan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau beneran ratusan, konsisten nulis kitab 1 jilid 1 bulan selama 65 tahun. Itu nulis ya. Ya, kita yang tinggal membaca saja 1 jilid kak katam-katam. Ya, kita harus mengakui kita bukan ulama. Bahkan kita bukan penuntut ilmu sejati. Ya, paling tidak kita penggembira tapi dalam masalah menuntut ilmu. Ini yang bisa kita mampu. Iman kita beda dengan para ulama. Derajat ilmu kita beda dengan mereka. Derajat amal soleh kita beda dengan mereka. Tapi mudah-mudahan dengan meniru mereka kita kecipratan barokahnya ilmu. Ya, itu sajalah yang bisa kita lakukan. Ngaji, beramal, ibadah. Jangan sampai sama sekali enggak ngaji. Ya, kita ini sudah ketinggalan jauh dari para ulama, dari penuntut ilmu. Mau ketinggalan lagi dengan enggak pernah ngaji. Mau jadi apa kita? Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Waktu yang sudah ada, yang disediakan, ya sudah kita ambil. Katakanlah sepekan sekali, sepekan dua kali, ya sudah, ayo fokus itu saja. Nggak usah muluk-muluk bikin tulisan, atau nggak usah muluk-muluk menghatamkan kitab. Hadir dulu di majelis ilmu, konsisten dulu. Ya, kalau itu bisa istiqomah sampai wafat, insya Allah ini lebih baik daripada kita banyak angan-angan tapi nggak pernah konsisten dalam suatu urusan, khususnya menuntut ilmu agama. 6. Kemudian wa balagat bihimul halu an yuqra'a alaihim halal aqli, bahkan sampai kisah tentang mereka keadaannya, yaitu dibacakanlah ilmu pada mereka ketika makan. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala, bahkan dibacakan ilmu agama kepada mereka saat mereka sedang berada di al-khala, di WC, tempat buang air. Kalau nggak salah ini yang dilakukan oleh Majduddin Ibn Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi karena saking beliau tidak mau menyanyiakan sedikit pun waktunya untuk menuntut ilmu, sampai-sampai beliau perintahkan keluarganya, bacakan ilmu ini pas saya lagi buang hajat. Karena kalau membaca ilmu di dalam WC ini tidak memuliakan ilmu. Tapi kalau membacanya itu orang lain dari luar, beliau sambil buang air dengar ilmu, nah ini istilahnya tidak mengapa. Karena aktivitas beliau hanya mendengar, bukan membaca. Nah, saking segitunya. Ya, saat makan, ayo kamu baca, sambil makan saya dengarkan murojaah. Kalau kita ya makan dulu, taruh dulu kitabnya, ya, matikan dulu ceramahnya, ayo makan dulu. Nah seperti itu. Kalau para ulama justru memanfaatkan waktu-waktu itu untuk ilmu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Naam, fahfat ayyuhat talibu waqtika, fahfat ayyuhat talibu waqtaka. Kemudian nasihat beliau, maka jagalah wahai penuntut ilmu waktumu. Falaqad ablaghal wazirus Salihu ibnu Hubairah, maka sungguh seorang menteri yang saleh ibnu Hubairah telah sangat luar biasa, ya, memberitahukan fi nushika biqaulih, di dalam menasihati dirimu dengan ucapannya, wal waqtu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu ashala ma 'alaika yudayya'u. Ya, waktu itu adalah hal yang paling berharga yang seharusnya engkau perhatikan dengan menjaganya. Namun kenyataannya waktu itu menjadi hal yang paling mudah untuk disia-siakan. Ya, ini nasihat dari seorang menteri yang saleh ibnu Hubairah. Artinya jamaah sekalian, kita tahu semua, faham waktu itu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Tapi kenyataannya justru waktulah hal yang pertama kali kita mudah untuk dia sia-siakan. Ya. Kendati demikian, ya kita tetap mendengarkan nasihat jaga waktu ini tetap. Karena setidaknya, paling tidak kita bisa menjaga waktu yang sudah kita jalankan selama ini. Minimal itu tadi, benar-benar bisa menjaga waktu konsisten. Katakanlah untuk ngaji kita sudah kasih porsi nih, ya saya paling tidak kajian sepekan 2 atau 3 kali misalkan. Ya ini yang jaga. Syukur-syukur bisa nambah, jangan dikurangi. Untuk level kita ya paling tidak seperti itu. Jangan muluk-muluk menjaga waktu seperti para ulama tadi. Tidak pernah main, tidak pernah senang-senang, tidak pernah bersendah gurau. Yang jelas ini bukan level kita. Level kita apa? Ayo yang sudah kita canangkan, yang sudah kita jadwal, jaga. Itu paling tidak yang bisa kita lakukan. Nah, dengan menasihati, dengan mendengarkan nasihat pentingnya waktu, paling tidak yang selama ini kita lalai, kita bisa ingat. Nah, seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah. Tatimmatil khulasah, dan telah selesailah khulasah, ringkasan
yaitu Khulasah Ta'dhimul Ilm. Alhamdulillah akhirnya kita selesai membahas kitab ini. Ya, semoga mendatangkan manfaat, mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat diwujudkan dengan amal saleh. Mungkin kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.